Demikian firman Tuhan, Lukas bab yang ke-10 ayat 38 hingga 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat hati Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Oleh itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita menentukan sesuatu yang perlu kita lakukan, kita harus bersedia. Apapun yang akan berlaku setelah kita memilih dan melakukan itu, terima dan akui bahwa itu semua adalah hal buah daripada apa yang kita lakukan, yang perlu kita nikmati dengan rasa bersyukur dan bersukacita atas kesempatan melakukan itu. Amin. Apa yang dikatakan di sini ialah peluang ini atau kesempatan ini hanya terjadi dalam masa-masa yang tertentu. Dan walaupun kita akan memikirkannya bahwa sepatutnya pada waktu itu saya melakukan ini, tetapi waktu itu sudah berlalu, maka kesempatan itu pun ikut berlalu. Jadi pada pagi ini kita akan belajar satu tema, memberilah tepat waktu. Memberilah tepat waktu. Karena setiap kita ini memiliki kemampuan untuk memberi. Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang tidak memiliki pemberian kepada Tuhan. Semua kita ini memiliki kemampuan untuk memberi kepada Tuhan. Tapi bila saya berkata tentang memberi, telah dididik untuk memberi uang. Uang yang dinamakan sebagai uang persembahan. Nah, dari sejak kita diinjil dan dari sejak sekolah minggu dan dari sejak orang itu diinjil dan dia akan dilatih untuk memberi uang ataupun uang persembahan. Nah, jadi sebagai orang percaya, apabila disebut saja memberi, terus kita ingat uang, terus kita ingat duit. Tapi sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian ini bukan sekadar sesempit memberi uang. Karena pemberian yang paling sejati itu menurut firman Tuhan, persembahan yang sejati yang paling Tuhan tuntut dalam hidup kita adalah diri kita yang beribadah kepada Tuhan. Persembahan yang sejati itu adalah memberikan diri ini beribadah kepada Tuhan. Tetapi beribadah ini pun, kalau kita sempitkan pemikiran kita tentang ibadah itu seperti ini saja kan. Tetapi sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah itu adalah 24 jam sehari dalam hidupmu. Bukan 2 jam setiap hari minggu. Ibadah kita itu 24 jam setiap hari dalam hidupmu. Itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Nah, jadi maksudnya hidup kita ini selalu berpotensi menjadi persembahan yang paling sejati kepada Tuhan. Tuhan tidak memerlukan uang persembahan. Yang memerlukan uang persembahan itu adalah kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan memerlukan hidupmu sebagai persembahan karena Tuhan memerlukanmu. Amin. Nah, jadi persembahan yang sesungguhnya adalah hidup kita. Dan apabila kita mengetahui bahwa kita ini adalah persembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan atau persembahan yang sejati kepada Tuhan, jadi
semua yang ada pada kita, yang boleh kita lakukan, kita harus memilih dengan tepat setiap waktu untuk melakukannya kepada Tuhan. Pada waktu itu adalah memberi uang persembahan. Nah, jadi pada waktu itu kita akan memberi uang persembahan. Dan kalau waktu itu adalah waktu untuk menyanyi kepada Tuhan, pada waktu itu kita menyanyilah kepada Tuhan. Dan kalau waktu itu adalah waktu untuk mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, pada waktu itu kita benar-benar siap mendengar firman Tuhan. Nah, jadi semua itu adalah waktu-waktu yang sejati yang harus kita ambil sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita ini memiliki waktu, kita memiliki masa. Kita perlu ada keseronokan dalam hidup, tetapi keseronokan itu harus dipilih. Apakah itu keseronokan yang bermanfaat sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan. Sebagai orang, sebagai manusia, kita harus memilih yang tepat. Apakah kita mau memilih dikuasai ataupun kita mau memilih menguasai. Tapi kita selalu terpilih dikuasai, bukan menguasai. Jadi apabila kita tahu menguasai, maka kitalah yang menguasai, kita bukan dikuasai. Dan apabila kita menguasai, maka kita mampu memilih mana yang perlu kita lakukan pada waktu itu, mana yang perlu kita kerjakan pada masa itu. Karena kitalah yang menguasai, kita bukan dikuasai. Nah, jadi inilah kehidupan yang perlu kita lakukan. Kita harus memilih. Pada waktu kita memilih, kita harus selesaikan pilihan itu sampai selesai, tanpa ada urusan, tanpa ada yang tidak puas hati. Kalau sebut persembahan, kamu ingat itu adalah dirimu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan semua yang dilakukan oleh dirimu itu hanya responmu kepada Tuhan. Amin. Pada waktu kita memberikan duit dipersembahkan, itu respon dirimu yang telah diterima Tuhan sebagai persembahan yang sejati. Buatlah pilihan yang tepat dalam hidupmu, karena hidupmu berpotensi menjadi persembahan yang paling sejati bagi Tuhan. Tetapi sekurang-kurangnya hidupmu tetap adalah persembahan yang sejati. Mari kita berdoa.